Dalam program Presiden Pak Prabowo bahwa memutus rantai mata kemiskinan adalah dengan program sekolah rakyat. Dan kami dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 di Kota Administrasi Jakarta Timur, murid-muridnya adalah benar-benar memang dari desil 1 dan desil 2. Jadi benar-benar memuliakan wong cilik. Siswa-siswa yang dari desil 1 dan desil 2 itu akan mendapatkan pendidikan yang lebih unggul. Mendapatkan pendidikan yang lebih unggul dengan berbagai fasilitas. Fasilitas yang pertama adalah sistemnya adalah berasrama. Jadi di dalam sistem berasrama, dalam satu kamar itu terdiri dari 4 orang dengan 4 tempat tidur, 4 meja belajar, dan ada space untuk berinteraksi. Jadi kalau murid-murid yang di rumah itu biasanya boro-boro bisa berinteraksi, di sana bisa berinteraksi dan tidur dengan nyaman. Karena kondisi orang tua dengan satu rumah yang kecil dihuni oleh 5 orang. Nah, di sekolah rakyat sudah diberikan fasilitas berupa sistem asrama. Dan berikutnya makan. Jadi di sekolah asrama, di sekolah rakyat kami itu sudah makan 3 kali. Dan snack 2 kali. Dan kami mengukur lewat perawat, karena kami juga ada perawat. Jadi selama masuk tahun ajaran baru dan sekarang, itu ada perubahan berat badan. Kurang lebih antara 1 kilo juga ada, setengah kilo juga ada, dan perubahan dari tinggi badannya juga. Jadi terbackup semuanya kesehatannya juga. Terus semuanya adalah pembelajaran berbentuk digital. Jadi sekali lagi, kesempatan anak-anak yang murid-murid yang di bawah garis kemiskinan akan mendapatkan pendidikan yang unggul lewat pembelajaran digital. Jadi masing-masing setiap anak nanti akan mendapatkan laptop. Nah, itu sudah selangkah lebih maju dari sekolah reguler. Dan semuanya difasilitasi oleh negara. Termasuk seragamnya juga. Termasuk alat tulisnya juga. Jadi semuanya adalah difasilitasi negara dan murid-murid hanya tinggal belajar saja. Ditambah guru-gurunya yang guru-gurunya sudah generasi sekarang. Generasi sekarang setidaknya dengan IT sudah lebih bagus. Sehingga mendukung akan pembelajaran digital. Berikutnya adalah bagaimana tadi dengan diberikan fasilitas tersebut termasuk kesehatan. Jadi kami juga ada cek kesehatan gratis. Dan nanti jika ada anak yang sakit, nanti sudah ada perawat yang berjaga. Jadi nanti perawat sudah ada yang berjaga, sehingga kesehatan pun juga akan di-backup. Kalau nanti akan berobat ke puskesmas atau klinik yang lebih tinggi, dari sekolah rakyat sudah tidak membayar. Jadi semuanya di-backup semuanya. Bagaimana dengan kurikulumnya? Nah, ini ada sedikit berbeda. Jadi di sekolah rakyat itu ada pendidikan karakter, itu yang kita utamakan juga. Pendidikan karakter, pendidikan bela tanah air, dan pendidikan iman dan takwa. Jadi di sekolah rakyat itu dari bangun pagi sampai tidur kembali akan terpantau. Ada pembelajaran akademik dan pembelajaran pengasuhan. Kalau pembelajaran akademik akan di-backup oleh Bapak Ibu guru. Kalau yang pengasuhan nanti akan di-backup oleh wali asuh dan wali asrama. Jadi semuanya berkolaborasi dalam satu stakeholder di sekolah rakyat. Nah, di program pembelajaran di kami adalah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi setelah bangun pagi, anak-anak itu nanti kegiatan ibadah, sholat subuh dengan ibadah. Setelah sholat subuh nanti anak-anak senam. Di rumah yang tidak bisa menikmati senam, di sekolah dengan senam pagi. Dan akan menjaga kebugaran. Karena apa? Mungkin aktivitas-aktivitas yang di rumah tidak ada aktivitas kebugaran. Aktivitas adalah main handphone kemungkinan kan ya. Di sekolah kami tidak ada yang menggunakan handphone. Tidak diperkenankan menggunakan handphone. Jadi konsentrasi dengan belajar. Dan bagaimana pembelajaran kalau tidak menggunakan handphone? Disediakan dengan laptop. Berikutnya setelah kegiatan senam pagi, anak bersih diri dengan membersihkan kamar masing-masing. Sehingga nanti sudah terpola hidup sehat. Terus membersihkan lingkungan. Setelah itu nanti langsung kegiatan makan pagi di kamar makan. Itu pun nanti kita bentuk dengan disiplin dengan cara makan yang baik dan teratur.
Nah, di sekolah rakyat kita mencoba membiasakan pola makan yang sehat. Mungkin yang waktu di awal-awal itu kan anak mungkin kebanyakan instan gitu ya, makanan instan. Nah, di sekolah rakyat anak sudah dicoba dengan makanan-makanan bergizi. Mungkin pertama tidak cocok anak-anak. Karena mungkin instan ya, makanan-makanan instan. Tapi lambat laun anak sudah mulai terbiasa dengan pola makan yang sehat. Nah setelah itu, setelah kegiatan sarapan, kegiatan apel pagi untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Dan berikutnya pembelajaran akademik dari jam 8 sampai jam 3. Nanti ada istirahat sampai jam 3. Nah setelah jam 3 nanti anak akan langsung dengan wali asuh dan wali asrama. Dengan wali komposisi, wali asuh nanti akan membimbing 10 siswa. Nah semuanya nanti terpantau, akan membimbing 10 siswa. Nah setelah anak belajar nanti ada recreational and sport. Nanti ada lapangan olahraga di situ. Nanti anak bisa main bola basket atau nanti disediakan alat main tradisional. Yang modern pun juga ada. Ada semacam sistem coding untuk mainan dengan menggunakan berbasis coding. Ada yang juga yang tradisional juga ada. Anak juga disediakan permainan egrang yang dari bambu itu ya. Dari bambu permainan egrang. Jadi tradisionalnya juga ada, yang modernnya juga ada. Berikutnya nanti malam pun juga ada. Nanti setelah sholat isya, nanti wali asuh akan berkumpul nanti dengan anak-anak di lapangan. Akan mengadakan refleksi. Satu sisi dengan refleksi, anak-anak nanti bisa menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengungkapkan masalahnya apa, tadi pembelajarannya tentang apa. Nah setelah selesai jam 9, anak-anak sudah wajib tidur kembali. Karena untuk persiapan kebugaran nanti bangun pagi jam 4. Nah itulah salah satu mencoba kita membuat pola keteraturan hidup. Jadi yang di rumah hidupnya tidak teratur, di sekolah rakyat hidupnya akan menjadi, pola hidupnya akan lebih teratur. Dan itu sebagai wujud bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kita terapkan di sekolah rakyat. Bagaimana dengan pembelajaran agama juga muncul ada di situ. Jadi mungkin kalau yang anak-anak yang sudah ada yang sudah lancar baca Al-Quran, ada yang belum lancar baca Al-Quran, Mas Ikro, nanti anak-anak yang sudah lancar Al-Quran nanti akan membimbing teman-temannya yang belum lancar membaca Al-Quran. Nah itu satu cara juga untuk menumbuhkan rasa empati. Dengan rasa empati itu kita menjadi satu keluarga besar di sekolah rakyat. Nah, berikutnya satu sisi bahwa di sekolah rakyat anak-anak sudah punya bakat masing-masing. Dan bakat masing-masing itu kita kembangkan di dalam program ekstrakurikuler. Dan kami ada banyak atlet, salah satunya atlet pencaksilat untuk TK DKI. Sudah ada. Dan kita berikan keleluasaan untuk berlatih sehingga bisa membawa nama sekolah nanti ke kancah yang lebih tinggi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi. Berikutnya ada juga atlet rugby juga, itu nanti untuk tingkat nasional. Jadi anak-anak tersebut memiliki bakat dan minat masing-masing dan kita kembangkan di sekolah rakyat. Dan yang paling menarik adalah untuk yang perempuan itu semuanya adalah ikut ekstrakurikuler menari. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dan menari itulah yang menjadi paling favorit. Yang kedua kalau yang murid laki-laki futsal. Kebetulan ada lapangan futsal yang sudah bagus gitu ya. Jadi bisa kita kembangkan bakat dan minat tersebut. Terima kasih.